Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawanku, pembelajaran 3. Anak-anak, kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Nah, lalu bagaimana cara kita menolong orang lain? Oke anak-anak, untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang penanggulangan memar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, menolong orang lain merupakan salah satu sikap kepahlawanan yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lalu Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Nah, ini adalah salah satu contoh sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain. Nah, anak-anak, tahapan mengobati luka memar. Yang pertama, kalian kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Lalu, tahapan yang kedua yaitu jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka. Kompres dengan air hangat selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Tahapan yang ketiga yaitu setiap 3 jam sekali ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Nah, oke anak-anak, ini adalah contoh penanggulangan memar dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, masuk ke materi yang kedua, yaitu menceritakan kembali isi teks. Anak-anak, dengan membuat ulasan, kalian dapat menceritakan kembali isi teks yang pernah kalian baca. Caranya dengan merangkai jawaban-jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Ketika menceritakan kembali dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis atau tulisan. Sampaikan kembali isi teks dengan bahasa yang sopan, intonasi yang jelas, dan suara yang lantang, supaya informasi dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Oke anak-anak, kalian simak teks berikut ini. Bala Putradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Bala Putradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, oke anak-anak, kalian sudah menyimak teks tentang Bala Putradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Nah, sekarang kalian isi kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 berdasarkan teks yang sudah kalian simak. Oke anak-anak, kalian salin ke buku tugas kalian masing-masing, lalu kalian serahkan ke guru kelas. Oke anak-anak, masuk ke materi yang berikutnya, yaitu penguraian cahaya. Anak-anak, kalian sudah belajar sifat-sifat cahaya pada materi sebelumnya. Nah, apakah kalian masih ingat sifat-sifat cahaya tersebut apa saja? Sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat menembus benda bening.
Nah, anak-anak, selain keempat cahaya tersebut, ternyata cahaya juga bisa diuraikan. Penguraian cahaya biasa disebut dengan dispersi cahaya. Dispersi cahaya adalah penguraian cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik atau cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh peristiwa dispersi dalam kehidupan sehari-hari adalah terbentuknya pelangi. Oke anak-anak, kita akan belajar membuat cakram warna. Yang pertama kita harus ketahui manfaatnya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa pelangi terdiri dari 7 warna. Lalu alat dan bahannya apa saja? Yang pertama ada spidol warna, ada jangka, ada pensil, ada lem, pisau cutter, gunting, benang, penggaris, kertas karton, dan kertas marmer. Oke anak-anak, kita lanjut ke cara membuat cakram warna. Yang pertama, buatlah bentuk lingkaran pada kertas karton. Kalian dapat menggunakan jangka. Jika tidak ada, bisa membuat menggunakan kaleng bekas. Lalu potong lingkaran dengan menggunakan gunting. Kalian bagi lingkaran menjadi 7 bagian. Lalu berilah warna masing-masing bagian dengan menempelkan kertas marmer dengan warna yang berbeda-beda. Lalu kalian buat lubang di bagian tengah kertas. Kemudian kalian pasang seutas tali benang atau tali kasur pada 2 lubang tersebut. Lalu kalian putar cakram tersebut dengan mengendurkan talinya. Kalian amati warna yang terlihat saat cakram berputar secara cepat. Amati warna apa yang muncul. Oke anak-anak. Nah, cara penggunaannya yaitu pegang kedua ujung tali dan putar-putar cakram sehingga tali memendek. Setelah tali menguat, lepaskan kedua ujung tali sehingga cakram warna berputar dengan sendirinya. Pada saat berputar, 7 warna pada cakram akan berubah menjadi putih. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.